Langkah kaki itu terdengar pelan, seperti denting waktu yang terus berdetak, namun penuh beban. Namanya Ardiansyah, atau biasa dipanggil Ardi. Seorang pemuda sederhana berusia 27 tahun, berasal dari kampung kecil di Jawa Tengah. Tubuhnya tinggi, tegap namun kurus karena kerja keras. Wajahnya sawo matang, dengan sorot mata yang jujur, mata seorang pria yang terbiasa ditempa kesulitan. Hari itu, ia melangkah di trotoar kota Jakarta, dengan kemeja putih yang sudah agak pudar warnanya, celana hitam sederhana, dan sepatu hitam yang mulai menipis solnya. Di dalam hatinya, ada doa yang ia bisikan berulang kali. Ya Allah, semoga hari ini aku dapat pekerjaan, agar ibu di rumah bisa tersenyum, agar adik-adikku bisa sekolah tanpa harus berhutang lagi. Ardi menatap gedung-gedung tinggi di hadapannya. Bangunan megah itu seakan mengejek. Seakan berkata, kau tak pantas masuk ke sini. Tapi Ardi menguatkan hati. Ia berhenti sejenak di bawah sebuah pohon rindang di pinggir jalan, menghela napas panjang. Aku bukan siapa-siapa, gumamnya lirih. Tapi aku yakin, kalau aku bekerja sungguh-sungguh, aku bisa jadi seseorang. Seorang pedagang asongan tua yang duduk di dekatnya sempat menyapa. Mau kemana, nak? Ardi tersenyum tipis, lalu menjawab pelan. Mencari kerja, Pak, mudah-mudahan ada rezeki untuk hari ini. Pedagang itu menepuk pundaknya. Semoga kau beruntung, nak, kota ini kejam. Tapi jangan pernah biarkan hatimu jadi keras karenanya. Ardi mengangguk, lalu kembali melangkah. Langkah yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Disinilah perjalanan itu dimulai. Bukan sekadar mencari pekerjaan, tapi mencari takdir, yang kelak akan mempertemukannya dengan cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jakarta siang itu terasa panas. Bukan hanya panas karena matahari, tapi juga panas karena hiruk-pikuk manusia yang berlari mengejar mimpi. Ardi melangkah menyusuri trotoar. Di tangannya masih tergenggam map coklat berisi lamaran kerja. Peluh menetes dari keningnya, namun ia tak peduli. Setiap gedung tinggi yang ia lewati, seperti tembok raksasa yang menertawakan dirinya. Siapa kau, berani-beraninya masuk ke sini dengan pakaian sederhana? Begitulah seakan bisikan batin menghantui kepalanya. Ardi berhenti di depan sebuah gedung perkantoran yang megah. Pintu kaca besar berkilau. Penjaga keamanan berdiri tegap dengan wajah dingin. Ardi menarik napas panjang. Bismillah, gumamnya lirih, mencoba menenangkan diri. Saat ia hendak melangkah masuk, seorang pria muda dengan jas mahal dan parfum mewah menabraknya tanpa sengaja. Hei, hati-hati dong, jangan ganggu jalan orang, bentak pria itu dengan nada meremehkan. Ardi menunduk, cepat-cepat meminta maaf. Maaf, Pak, saya tidak sengaja. Pria itu hanya mendengus sinis, lalu melangkah pergi. Sementara Ardi menunduk, menggenggam mapnya lebih erat. Beginikah kota ini, batinnya, keras, penuh tatapan merendahkan, tapi aku tak boleh menyerah. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Ardi melangkah masuk ke dalam gedung itu. Tak tahu, bahwa langkah kecil ini akan membawanya bertemu takdir besar dalam hidupnya. Langkah Ardi bergetar ketika melewati lobi gedung megah itu. Marmer mengilap, lampu kristal berkilauan, dan orang-orang dengan pakaian rapi berjalan cepat, sibuk dengan urusan besar mereka. Di tengah suasana itu, Ardi merasa dirinya hanya titik kecil yang hampir tak terlihat. Ia menghampiri meja resepsionis. Seorang wanita muda tersenyum formal, lalu bertanya, "Selamat siang, ada yang bisa dibantu?" Ardi menunduk sopan, suaranya lirih tapi tegas. "Saya ingin melamar pekerjaan, Bu, ini berkas lamaran saya." Wanita itu menerima map coklatnya, kemudian berkata singkat, "Silakan tunggu sebentar, ya." Ardi mengangguk, lalu duduk di kursi tunggu yang empuk. Namun jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Detik-detik terasa panjang, hingga pintu lift terbuka. Dari sana muncul seorang wanita, anggun, berwibawa, dengan aura yang sulit diabaikan. Dia mengenakan blazer hitam elegan, rambut panjang terurai rapi, wajahnya cantik namun serius. Matanya tajam, seolah bisa menembus hati siapa saja yang ditatapnya. Dialah Kirana Prameswari, CEO muda perusahaan itu. Usianya 29 tahun, cerdas, tegas, namun diam-diam menyimpan kesepian di balik senyumnya. Tatapan mata Ardi tanpa sengaja bertemu dengan tatapannya. Waktu seakan berhenti sesaat. Ardi buru-buru menunduk, jantungnya hampir meloncat keluar.
sementara Kirana melangkah tenang melewatinya. Tapi, sebelum masuk ke ruangannya, Kirana sempat menoleh sekali lagi. Ada sesuatu pada sosok pemuda sederhana itu, yang membuatnya sedikit berbeda dari orang lain. Takdir baru saja mengetuk pintu. Kirana Prameswari, nama itu bergema di setiap lantai perusahaan. CEO muda, baru 29 tahun, cantik, cerdas, dan berwibawa. Orang-orang menyebutnya wanita besi dengan senyum malaikat. Di balik pintu kaca ruangannya, Kirana berdiri menatap jendela tinggi, melihat hiruk-pikuk kota Jakarta dari lantai atas. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan lelah. Ia bisa memimpin ratusan karyawan, tapi ada ruang kosong dalam hatinya yang tak bisa diisi dengan harta atau jabatan. Seorang staf mendekat, menyampaikan laporan. Bu Kirana, ada pelamar baru, namanya Ardiansyah. Berkasnya sudah kami terima. Kirana menoleh pelan, alisnya sedikit terangkat. Ardiansyah, gumamnya, seakan nama itu terdengar berbeda di telinganya. Ia mengangguk singkat. Baik, jadwalkan untuk wawancara. Saya ingin menilai langsung. Staf itu terkejut. Ibu sendiri yang akan wawancara? Kirana tersenyum tipis. Ya, kadang, orang biasa justru menyimpan sesuatu yang luar biasa. Di saat yang sama, Ardi masih duduk di ruang tunggu, menatap mapnya sambil berdoa dalam hati. Tak pernah ia bayangkan, orang yang akan menemuinya bukan hanya acari biasa, melainkan seorang CEO muda, cantik, dan penuh wibawa. Pertemuan yang akan mengubah segalanya, sudah semakin dekat. Hari wawancara itu akhirnya tiba. Ardi duduk di sebuah ruangan yang dingin ber-AC. Namun telapak tangannya justru berkeringat. Di hadapannya, pintu kayu besar terbuka. Kirana melangkah masuk, anggun dengan blazer hitamnya. Sekilas tatapannya tajam, membuat Ardi hampir kehilangan suara. Kirana membuka berkas, lalu menatap Ardi. Ardiansyah, lulusan SMA, pernah bekerja serabutan, kenapa ingin melamar di sini? Ardi menelan ludah, lalu menjawab pelan tapi mantap. Saya tidak punya banyak kelebihan, Bu. Tapi saya punya satu hal yang selalu saya bawa, kejujuran. Saya yakin, perusahaan besar butuh orang yang bisa dipercaya. Kirana terdiam sesaat. Biasanya para pelamar bicara soal gelar, pengalaman, ambisi. Tapi pemuda ini hanya berkata sederhana, namun jujur. Hari berganti hari. Ardi akhirnya diterima sebagai staf administrasi. Ia bekerja keras, datang paling pagi, pulang paling malam. Hingga perlahan, Kirana mulai memperhatikannya. Suatu malam, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Kirana masih duduk di ruangannya, tenggelam dalam dokumen. Ardi yang kebetulan lewat, memberanikan diri mengetuk pintu. Ibu, masih bekerja? Kalau boleh, saya bisa bantu menyusun laporan. Kirana menatapnya, sedikit terkejut. Jarang ada bawahan yang peduli padanya sebagai manusia, bukan sekadar atasan. Dengan senyum tipis, Kirana menjawab, baiklah, duduklah, kau bisa bantu aku. Malam itu, untuk pertama kalinya, percakapan mereka bukan soal angka atau laporan, tapi soal hidup, perjuangan, dan mimpi. Sejak saat itu, Ardi bukan hanya sekadar karyawan. Ia menjadi teman bicara, seseorang yang mulai mengisi ruang sepi di hati seorang CEO. Hari-hari berganti, Ardi semakin terbiasa dengan rutinitas di kantor. Tapi ada satu hal yang berbeda, hampir setiap malam, ia dan Kirana selalu berakhir duduk bersama, membicarakan hal-hal yang bahkan di luar pekerjaan. Kirana sering bertanya, Ardi, apa yang membuatmu terus bertahan di kota ini? Padahal kau tahu, kota ini bisa begitu kejam. Ardi tersenyum kecil, menatap mejanya. Karena saya percaya, Bu, di balik kerasnya kehidupan, selalu ada celah kecil untuk harapan. Dan saya ingin menjadi orang yang bisa menemukan celah itu. Kirana terdiam. Jawaban sederhana itu justru membuat hatinya hangat. Malam-malam di kantor itu perlahan berubah. Bukan lagi sekadar rapat atau laporan, melainkan percakapan yang tulus. Tentang keluarga, tentang masa kecil, bahkan tentang kesepian. Ardi mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia melihat Kirana tersenyum, ada rasa aneh di dadanya. Rasa yang membuat ia gugup, tapi sekaligus bahagia. Dan tanpa ia sadari, benih kecil itu juga tumbuh dalam hati Kirana. Sosok sederhana, jujur,
dan tulus itu, mampu menembus dinding tebal yang selama ini ia bangun sebagai seorang CEO. Tapi mereka berdua belum mengatakannya, belum berani memberi nama pada perasaan itu. Hanya percakapan diam-diam, hanya tatapan singkat, hanya senyum yang datang tanpa alasan. Namun semua orang tahu, benih cinta itu sudah mulai tumbuh, meski perlahan. Benih cinta itu tumbuh, tapi dunia tidak pernah membiarkan segalanya berjalan mulus. Bisikan mulai terdengar di lorong kantor. Tatapan sinis mulai mengikuti langkah Ardi. Itu kan cuma staf biasa, kok bisa dekat dengan Bu Kirana? Jangan-jangan ada apa-apa di balik ini. Bisikan-bisikan itu seperti racun, menusuk telinga, membakar hati. Suatu sore, saat Ardi keluar dari ruang CEO, seorang manajer senior menghampirinya dengan nada tajam. "Hei, kamu ingat posisi kamu di sini apa? Jangan sok dekat dengan atasan, jangan kira kamu bisa naik dengan cara cepat." Ardi menunduk, menahan perasaan. "Saya hanya bekerja sesuai tugas, Pak, tidak ada yang lain." Tapi manajer itu tertawa sinis. Semua orang bisa lihat. Kau itu bukan siapa-siapa, Ardi." Ardi berjalan pergi dengan hati yang berat. Namun yang lebih sulit adalah menahan perasaannya sendiri. Ia tahu, ia jatuh cinta pada sosok yang jauh di atas jangkauannya. Malam itu, Ardi berdiri di rooftop gedung kantor, menatap Jakarta yang penuh lampu. Dalam hatinya ia berbisik, "Apa aku terlalu berani mencintai seorang CEO? Apa aku pantas, atau hanya sedang bermimpi terlalu tinggi?" Sementara itu, di ruangannya, Kirana pun duduk sendiri, menatap keheningan. Ia mendengar gosip-gosip tentang dirinya dan Ardi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa marah. Kenapa cinta harus diukur dengan jabatan dan harta? Kenapa orang tak bisa melihat ketulusan? Gumamnya pelan. Di balik kesunyian malam itu, dua hati sama-sama terluka, tapi juga sama-sama bertekad untuk bertahan. Cinta yang tumbuh diam-diam kini sedang diuji oleh dunia yang tak pernah mengerti arti ketulusan. Hari itu kantor mulai lengang. Kebanyakan karyawan sudah pulang, namun Ardi masih duduk di mejanya, memandang map kosong yang tak kunjung diisi. Di dalam hatinya terjadi perang, antara logika yang berkata kau tak pantas, dan hati yang berbisik jangan lepaskan dia. Akhirnya, dengan langkah ragu namun mantap, Ardi mengetuk pintu ruang CEO. Tok, 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 masuk. Suara Kirana terdengar dari dalam. Ardi melangkah masuk. Kirana sedang duduk di balik meja, wajahnya terlihat lelah. Namun tatapannya melembut ketika melihat Ardi. "Ada apa, Ardi? Kau belum pulang?" tanyanya. Ardi menarik napas panjang. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu, saya tahu saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya pria sederhana, tanpa harta, tanpa jabatan. Tapi setiap kali saya melihat ibu, hati saya merasa menemukan rumah. Dan untuk pertama kalinya, saya ingin jujur. Saya mencintai ibu." Suasana hening. Detik jam dinding terdengar lebih jelas dari biasanya. Kirana menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca. Tak ada yang pernah berani mengucapkan kata itu padanya. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai seorang wanita. Pelan-pelan, senyum tipis terukir di bibirnya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena lega. "Ardi, aku pun merasakannya. Aku lelah jadi wanita yang hanya dipandang karena jabatan. Kau membuatku merasa jadi manusia, bukan sekadar seorang CEO." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dua hati yang terpisah dunia berbeda, akhirnya bersatu dalam kejujuran. Sejak malam pengakuan itu, hubungan Ardi dan Kirana tak lagi sama. Ada cahaya baru dalam tatapan mereka, ada harapan yang tumbuh, meski dunia di sekitar terus berusaha meruntuhkannya. Hari-hari mereka di kantor tetap berjalan profesional. Namun di balik meja rapat, di balik tumpukan laporan, ada senyum yang terselip. Ada tatapan singkat yang bermakna. Ardi sering merasa ragu, apakah aku benar-benar pantas mendampingi wanita sekuat dia? Namun setiap kali keraguan itu datang, Kirana menenangkannya dengan kata sederhana, "Aku tidak butuh pria kaya, aku butuh pria yang bisa membuatku merasa pulang." Lalu, pada suatu malam yang sederhana, tanpa pesta megah, tanpa gaun mewah, Ardi menggenggam tangan Kirana di sebuah taman kecil dekat kantor. Dengan suara bergetar, ia berlutut, "Kirana, aku tidak punya cincin berlian,
Tapi aku punya hati yang akan kujaga hanya untukmu. Maukah kau menjadi temanku, dalam suka maupun duka, selamanya?" Air mata menetes di pipi Kirana. Ia mengangguk, tersenyum tulus. "Ardi, inilah jawaban yang selama ini aku tunggu. Ya, aku mau." Malam itu, tak ada sorak-sorai, tak ada lampu sorotan. Hanya dua hati sederhana, yang saling berjanji untuk tetap setia. Dan sejak saat itu, takdir mereka benar-benar berubah. Yang awalnya hanya niat mencari pekerjaan, berakhir dengan menemukan cinta sejati. Hari itu, langit Jakarta berwarna keemasan. Sore yang tenang, angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka. Ardi dan Kirana berdiri berdampingan di sebuah balkon sederhana, menatap kota yang tak pernah tidur. Ardi menggenggam tangan Kirana erat-erat. Matanya berkaca, suaranya bergetar penuh rasa syukur. "Kirana, aku datang ke kota ini hanya dengan satu tujuan, mencari pekerjaan untuk keluargaku. Aku tidak pernah menyangka bahwa yang kutemukan justru lebih besar dari itu." Kirana tersenyum, air matanya jatuh perlahan. "Dan aku, yang selama ini dikelilingi kekuasaan dan kesepian, akhirnya menemukan seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Bukan karena siapa kamu, tapi karena ketulusanmu." Dari seorang pria sederhana, yang hanya ingin bekerja keras, takdir justru memberinya cinta, memberinya rumah baru dalam hati seorang wanita luar biasa. Mereka berdua tahu, jalanan ke depan tidak akan selalu mudah. Akan ada rintangan, cibiran, bahkan mungkin pengkhianatan. Namun malam itu, di bawah cahaya kota yang gemerlap, mereka berjanji untuk saling menjaga. Dan kisah ini pun menutup dengan pesan yang begitu dalam. Kadang, ketika kita hanya mengejar rezeki, Tuhan memberi kita sesuatu yang lebih indah. Cinta sejati, yang tak pernah kita duga sebelumnya.